wabarakatuh. Suara saya terdengar di sana ya? Gimana, kedengeran nggak? Dengar, Mas. Alhamdulillah, oke. Bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan atau para asatizah di Rumah Quran Hafizatun Qanitat, Pondok Pesantren Aqwa Mukila, yang saya hormati Abah dan Umi, terus Ibu Devi ya. Ibu Devi nggak ada di situ ya. Salam takzim untuk Ibu Devi selaku tuan rumah dari Rumah Quran Hafizatun Qanitat. Perkenalkan, saya Noval. Nanti akan diberi waktu sekitar 1 jam, kurang lebih 1 jam untuk sedikit berbagi apa yang saya tahu. Jadi saya mau mulai aja dengan izin share screen di sini ya. Sebelumnya di sana ada berapa orang sih di Rumah Quran Hafizatun Qanitat? 10. Ada berapa tuh katanya? Gimana, Mas? Ada berapa orang? Oh, ada 10 orang, Mas. 10 ya. Oke, nggak apa-apa. Udah tampil belum? Udah, Mas. Udah ya, ya udah ini kita sharing santai aja nih. Judul besarnya ini yang dikasih ke saya, jenis kecerdasan oleh Noval Wiras. Noval Wiras tuh ya saya juga. Ini kurang lebih profil saya ambil dari website tempat kerja aja, Corporate Secretary. Jadi kalau di organisasi mahasiswa mungkin namanya sekretaris lah gitu, sekretaris organisasi. Cuma kalau di perusahaan ini Corporate Secretary, posisi dia ada di bawah direktur utama biasanya. Jadi nanti teman-teman pun harus paham tentang struktur perusahaan gitu. Nanti insya Allah akan membantu dalam pengalaman dan wawasan kerja nanti. Ini tadi udah dijelasin, saya dapat sarjana hukum di UIN Sunan Kalijaga, terus aktif di beberapa organisasi, dan yang paling penting saya sempat mondok di situ di Pondok Pesantren Aqwa Mukila. Retno pasti tahu lah, yang lain juga pasti tahu karena pasti dari situ juga. Selanjutnya dari 2 logo ini kan tersimpul makna-makna yang ada di balik logo 2 lembaga ini. Kalau Rumah Quran Hafizatun Qanitat, dia punya slogan atau punya moto ngaji, ngapal, ngamal. Kalau di Aqwa Mukila ini yang sebelah kiri ada zikir, fikir, amal. Nah nanti saya akan lebih jauh membahas tentang zikir, fikir, dan amal. Jadi dari judul jenis kecerdasan tadi akan saya kembangkan menjelaskan tentang zikir, fikir, dan amal. Di sini para hafiz Quran di Rumah Quran Qanitat pasti tahu tentang ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Judulnya adalah Iqra. Sebagian mufasir mengartikan makna Iqra sebagai himpunlah. Jadi ada orang yang mengatakan artinya bacalah. Ada lagi yang memaknai himpunlah. Artinya kita menghimpun atau mengumpulkan atau mengoleksi atau menemukan atau mengambil, menghimpun
tanda-tanda kebesaran Allah supaya kita bisa bertakwa, dekat, dan betul-betul taat sama Allah pencipta alam semesta ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Himpunlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi apapun segala hal baik maupun hal buruk yang terjadi di kehidupan kita, mudah-mudahan menjadi wasilah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menghimpun segala duka kita, menghimpun segala suka kita untuk sama-sama belajar arti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghimpun ilmu-ilmu yang ada di sekolah, ilmu-ilmu yang ada di universitas, ilmu-ilmu yang ada di pesantren untuk sadar bahwa kebesaran Allah itu sangat luar biasa. Jadi kita menghimpun segala hal yang ada di dunia ini tujuannya kembali untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di setiap aktivitas kita menghimpun semua itu, kita harus menyebut nama Allah. Paling tidak kita meniatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sama dengan momen kita berkumpul di forum ini juga, selain pahalanya memang lebih besar ketika duduk sama-sama mencari ilmu, apalagi duduk bersama orang-orang soleh, bersama para kiai, para alim, itu pahalanya akan sangat luar biasa. Jadi sama-sama kita sepakati makna Iqra di sini adalah kita menghimpun apapun yang kita bisa pelajari, apapun yang bisa kita syukuri untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi posisinya sama-sama belajar ya. Nah, saya akan kurang lebih menghimpun makna dari zikir. Nah, ini zikir, ada fikir, ada amal. Ya, maknanya kan pasti teman-teman udah tahu. Nanti pengembangan makna ini akan saya arahkan gini. Zikir nanti akan punya pengaruh terhadap niat kita, terhadap mental kita, spirit kita, visi kita. Terus fikir kita akan gali lagi bagaimana makna literasi. Terus ini ada satu model kecerdasan, namanya Stephen. Terus ada amal, nanti bagaimana, ini persepsi saya aja ya, kita mengembangkan atau memaknai amal itu harusnya kayak gimana sih gitu. Nah ini saya tulis mindfulness activity. Terus nanti wujud amal itu aja nanti bisa jadi apa aja. Saya tulis di sini sebagai inovator. Jadi kita akan uraikan makna zikir yang pertama di sini nih. Sebetulnya presentasi ini belum begitu matang karena saya bikin ini kemarin pagi, terus siang itu masih harus antar adik ke rumah sakit. Lalu sorenya dikabarin bahwa Bibi meninggal. Jadi saya mau rincikan presentasi ini belum cukup waktu sampai hari ini. Tapi saya akan jelaskan secara lisan terlebih dahulu. Nah ini zikir nih. Nanti zikir ini terutama zikrullah, artinya kan kita mengingat tentang kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Teman-teman pasti hafal dan paham makna bahwa zikir itu akan menenangkan hati gitu. Saya nggak usah ngetes ayatnya yang mana, ala tatmainnal zikrul qulub gitu. Nanti ya zikir ini akan menenangkan hati kita. Coba dong disebutin ayatnya. Ala gimana tuh? Coba satu orang disebutin. Monggo disebutin aja satu ayat itu tadi tuh yang ala tatmainnal ala ala bizikrillahi tatmainnal qulub gitu kan. Jadi memang maknanya seperti itu. Jadi ketika kita memulai aktivitas kita, bisa mungkin diniatkan untuk mengabdi kepada Allah. Jadi kadang-kadang saya juga suka kepikiran tuh pas bangun tidur tiba-tiba, oh iya ya alhamdulillah masih bangun lagi gitu. Berarti Allah masih ngasih kesempatan ke diri saya untuk melakukan hal-hal yang terbaik gitu, semampu saya. Entah itu untuk kerja saya, entah itu untuk keluarga saya, entah itu untuk karya-karya saya. Jadi itu yang perlu kita perbaharui di dalam niat-niat kita, bahwa melakukan segala aktivitas ini kembali untuk
Kalau niat paling dasar ya pasti sebagai anak kita niatnya pengen membahagiakan orang tua. Nggak salah karena ridhonya Allah juga ada sebagian di ridho orang tua kita. Kemudian niat kita ingin membantu orang. Memang Allah juga menyuruh kita untuk saling membantu terhadap sesama. Membantu tetangga, Nabi itu sering mengingatkan bahwa ayo sesama tetangga kita rukun dulu. Berbuat baik kepada orang-orang terdekat dulu. Jadi ini yang akan mempengaruhi niat kita. Selama niat kita kuat, punya sandaran zikrullah, insya Allah apa yang kita maknai, mudah-mudahan apa yang kita lakukan juga mudah-mudahan Allah selalu ridhoi dan kita juga melakukan aktivitas-aktivitas yang diridhoi oleh Allah. Gitu. Jadi berpikirnya dua arah ya, jangan sampai kita cuma mengharap ridho Allah, tapi kita tidak melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Gitu. Gak mungkin kan Allah meridhoi kita maksiat gitu. Jadi sederhananya kayak gitu. Jadi zikir ini nanti akan punya pengaruh ke niat kita. Ketika kita selalu ingat Allah, pasti niat-niat yang tumbuh pun adalah niat-niat yang baik. Bukan niat-niat yang akan mencelakakan orang lain gitu. Karena terbesit ketika kita ingin meniatkan sesuatu, dari niat ini akan menjadi dorongan dan nanti akan jadi kekuatan kita untuk melakukan aktivitas yang kita niatkan gitu. Walaupun Allah sudah ngasih ya, udah ngasih kisi-kisi bahwa untuk hal-hal yang buruk yang sudah diniatkan Allah nggak akan mengganjarnya. Tapi untuk hal-hal baik yang sudah diniatkan walaupun tidak terlaksana, kita sudah mendapatkan ganjaran kebaikan darinya. Jadi ini sangat luar biasa Allah memaknai dan mengapresiasi tentang niat setiap hambanya gitu. Jadi nggak apa-apa kita punya niat untuk sedekah subuh tiap hari gitu. Ternyata keuangan kita masih pas-pasan aja. Ya itu bisa jadi doa untuk kita semua nanti. Jadi bisa setiap subuh, bisa setiap pekan kita sedekah, kita melakukan hal kebaikan, diniatkan saja dulu supaya semuanya bisa timbul dan jadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Nanti zikir ini akan berpengaruh kepada niat. Yang kedua, zikir juga akan berpengaruh kepada mental. Kemarin bibi saya itu meninggal setelah sakit selama 21 tahun. 21 tahun sakit, gimana rasanya ya? Kebayang kan gimana perjuangannya, kebayang gimana sakitnya, gimana keselnya, gimana. Tapi kalau semua itu dilandasi sabar dan dilandasi, kalau orang Sunda atau orang Jawa bilangnya eling kan, eling kepada Gusti Allah, ya itu akan menjadi satu pelindung. Zikir ini akan menjadi satu pelindung, akan menjadi tameng yang menguatkan mental kita. Mental seorang penyakit tapi punya kedekatan sama Allah, yaitu pengaruh dari zikirnya yang kuat. Zikir nggak selalu harus bermakna kita baca-baca kalimat thayyibah ya, tapi ketika pikiran kita manteng sama Allah, nyambung ke semestanya Allah, mensyukuri atau memaknai apa yang ada di hidup kita, itu juga akan masuk dari bagian berzikir, bagian dari makna mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mentalnya udah kuat, diberi cobaan sebesar apapun, ketika mentalnya sudah kokoh untuk mengabdi sama Allah, untuk dekat sama Allah, itu dilandasi karena zikirnya yang kuat gitu. Kita pasti ingatlah kalimat yang sangat heroik dari Nabi Muhammad SAW. Saya lupa ingat redaksinya gimana, tapi ketika beliau bilang, saya nggak akan berhenti menyampaikan dakwah walaupun ada matahari di tangan kanan saya, bulan di tangan kiri saya. Itu gambaran satu sikap mental yang kuat, satu sikap visi yang kuat, bahwa dengan dilandasi dengan zikir yang kuat akan melahirkan mental yang kuat juga. Jadi ketika teman-teman punya masalah, dicek dulu tuh. Ketika merasa mentalnya down atau moodnya nggak enak, coba dikontrol gitu. Kedekatan diri kita sama Allah lagi kayak gimana. Zikir kita lagi kuat apalagi lemah. Ini yang harus kita cek. Kadang-kadang juga saya pernah misalnya ketika bosan melakukan aktivitas-aktivitas, jenuh gitu.
Misalnya ya berangkat kuliah dulu, rutinitasnya gitu kan, pagi berangkat, sore atau malam pulang, besok kayak gitu lagi. Kadang jenuh kan. Jadi kalau memang mental kita mau dikuatkan ya, dulu saya suka baca aja tuh. Misalnya masih pakai tali sepatu, lagi nali sepatu, saya kuatin, ya Allah, kalau ada sesuatu cobaan atau ujian, nopal minta dikuatkan. La haula wala quwata illa billah. Ya itu nanti akan sangat berpengaruh ke mentalitas kita. Mental kita jadi mental yang tangguh ketika memang semuanya disandarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Cobalah lihat atau baca kisah-kisah mental para sahabat kita, sahabat dari zaman Rasulullah SAW, mentalnya para anbiya, para nabi, mentalnya para ulama, atau mental dari tokoh-tokoh yang saat ini masih hidup dan dinilai uh, bersih atau dinilai cukup suci di atas rata-rata orang-orang di sekitar kita. Coba pelajari mental-mental beliau. Minimal pelajari mental orang tua kita. Gimana mereka susah payah banting tulang, kerja cari nafkah, di kantornya mungkin mereka dibentak-bentak, di belakangnya mungkin mereka ditagih utang-utang yang besar. Tapi ketika mentalnya kuat untuk mengabdi mendidik anaknya, karena ini titipan dari Allah yang harus dididik, yang harus diajarkan dengan amal-amal soleh, itu jadi satu tameng yang kuat ketika zikir atau mentalnya sudah kuat. Jadi itu yang akan mempertahankan kita untuk terus tetap hidup. Kebanyakan orang kan mentalnya jatuh, pengennya bunuh diri. Padahal kalau kita main ke kuburan, coba aja tanya orang-orang yang udah di dalam sana. Satu hal keinginan mereka cuma ingin kembali ke dunia, ingin kembali hidup. Jadi kalau bahasa bercandanya ya, kata orang yang di dalam makam itu, ya yeah, lu ngapain sih segala pengen mati, kita aja pengen hidup lagi. Gitu. Karena banyak hal yang bisa diperbaiki di kehidupan kita saat ini ketika raga dan nyawa masih bersatu. Hal-hal baik walaupun sedikit tetap bisa kita lakukan. Jadi silakan kuatkan mental kita dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun ujian kita, Allah akan kasih yang terbaik gitu. Dan kita harus mensyukuri apa yang Allah berikan itu. Itu yang kedua ya. Jadi nanti zikir akan berpengaruh kepada mental. Yang ketiga, zikir akan berpengaruh kepada spirit kita. Spirit ini semangat lah. Saya karena udah kerja ya, jadi memang ngelihat gimana semangatnya orang-orang bekerja, gimana semangatnya orang-orang cari uang, gimana semangatnya orang-orang butuh uang, gimana semangatnya orang-orang perlu uang untuk menghidupi keluarganya, untuk menghidupi orang-orang di sekitarnya. Spirit ini akan jadi, spirit atau semangat ini jadi pegang mereka untuk terus beraktivitas. Ada orang yang kemarin sakit tuh kena corona, pimpinan saya. Usianya udah sepuh. Usianya mungkin udah ada 60-an gitu. Kalau kita baca berita-berita di media kan, orang lansia kena corona, wah harapan hidupnya udah tipis gitu. Tapi karena dia punya spirit yang kuat untuk terus menjalankan aktivitasnya, melakukan kebaikan-kebaikan untuk orang banyak, mungkin doa beliau diijabah oleh Allah. Dan Allah masih ngasih kesempatan. Oke, karena spirit kamu tangguh, kemampuanmu masih hebat, orang-orang masih banyak yang membutuhkan kamu, silakan saya kasih kesempatan lagi. Mungkin kayak gitu kalau Allah boleh menyampaikan secara sederhana, membuktikan bahwa spirit kita insya Allah akan berpengaruh kepada kekuatan atau daya tahan kita untuk terus mengarungi apa yang terjadi di kehidupan kita ini. Terutama untuk orang-orang yang punya hajat untuk orang banyak. Bahasa kerennya gini, untuk orang-orang yang sudah mewakafkan dirinya di jalan Allah, untuk orang-orang yang sudah mewakafkan dirinya untuk umat. Nah, ini akan punya spirit yang kuat dan mereka punya alasan bertahan. Tapi ketika takdir sudah berkata lain, ketika ajal sudah menjemputnya, ya spirit di situ pun akan berhenti. Berhenti di dirinya, tapi spirit ini akan terus bergulir dan semakin besar di generasi seterusnya.
terutama bagi para anak didiknya, bagi para keluarganya. Spirit ini akan terus terwarisi dari zaman ke zaman. Kalau kita lihat organisasi besar di Indonesia ya, kayak ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. Ini kan spiritnya Mbah Holil, spiritnya Mbah Dahlan, yang terus ada di Muhammadiyah, yang terus ada di Nahdlatul Ulama. Semangatnya Mbah Hashim Asy'ari ya. Jadi masih terwarisi di NU dan di Muhammadiyah. Kemudian zikir akan berpengaruh kepada visi kita. Ya, kalau landasan kita udah zikrullah, pasti apa-apa yang kita lakukan juga ingin membangun, ingin mewujudkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana sih visi itu akan baik gitu. Coba lihat lagi zikirnya kayak gimana. Ada dua orang sama-sama dikasih duit 1 miliar. Kita lihat yang satu zikirnya kuat, punya kedekatan sama Allah, hubungannya sangat baik sama Allah. Yang satu lagi jauh dari Allah. Ya, dari 1 M ini mungkin orang yang jauh dari Allah akan menggunakan 1 M ini untuk hal-hal duniawi aja. Kalau yang satu lagi yang punya kedekatan sama Allah, dia akan menyalurkan 1 M ini untuk hal-hal duniawi yang punya pengaruh untuk kehidupan ukhrawinya nanti. Jadi kayak gitu. Bahkan bisa jadi ketika satu orang yang jauh dari Allah ini punya 1 miliar, dia kasih atau dia salurkan uang 1 miliar ini untuk hal-hal duniawi yang punya pengaruh ke kehidupan ukhrawi, ini jadi satu kesempatan untuk orang itu. Nih, saya dapat uang 1 M. Apakah ini kesempatan dari Allah? Ini panggilan dari Allah untuk kembali kepada Allah? Atau malah membuat dia semakin jauh dari Allah? Jadi, banyak kemungkinan di hidup kita, tapi ketika zikir kita kuat, ini akan berpengaruh kepada visi kita. Visi itu apa sih? Sederhananya visi itu apa ya? Kehendak yang akan kita wujudkan di depan gitu, atau tekad kuat kita yang akan kita wujudkan di depan. Teman-teman kuliah, teman-teman mau untuk menghafal Al-Quran secara sungguh-sungguh, ini kan banyak pengorbanannya. Untuk apa sih? Ya diantaranya untuk mewujudkan visi teman-teman. Kalau teman saya ada yang pengen jadi menteri, teman saya ada yang pengen jadi kepala sekolah, dan sedikit banyak mereka udah mewujudkan itu. Kenapa sih Mbak pengen jadi kepala sekolah? Saya kenal tuh kepala sekolah termuda di Indonesia lah, atau di Jawa Tengah. Beliau ada di Karanganyar, ya di Jawa Tengah sana. Ya beliau bilang, ya aku pengen berbuat baik aja sama orang-orang sesamaku, orang-orang para petani, keluarganya masih susah buat sekolah, dan dia sekarang udah jadi kepala sekolah. Usianya sama saya beda 4 atau 5 tahunan gitu, dan beliau udah S2. Jadi ketika visinya kuat, pasti zikirnya pun kuat. Visinya untuk mengabdi di jalan Allah, ya pasti dilandasi oleh zikrullah yang kuat juga gitu. Ini akan jadi dua hal yang saling terkait. Kurang lebih ini makna zikir yang bisa kita himpun. Ini versi saya ya. Saya mengembangkan zikir ini nanti akan berpengaruh kepada niat, zikir ini akan berpengaruh kepada mental, zikir ini akan berpengaruh kepada spirit, dan zikir ini akan berpengaruh kepada visi kita. Nah, teman-teman silahkan bisa mengembangkan lebih banyak dari 4 poin ini. Mau kemana zikir ini kita maknai, untuk apa zikir ini kita maknai, untuk apa zikir ini kita lakukan. Ada orang-orang yang melakukan zikir untuk pengobatan, ada orang-orang yang melakukan zikir untuk menangani segala kesulitan. Satu hal inti dari zikir ini tentu untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu makna zikir yang esensi lah. Zikir ini juga kan ada yang memaknai ilmu juga. Jadi ketika ada ayat fas'alu ahla zikri, maka tanyalah kepada ahli zikir. Ada juga mufasir yang memaknai tanyalah kepada ahli ilmu kalau memang nggak mau tersesat di jalan. Jadi silakan teman-teman bisa mengembangkan lagi makna dari zikir.
Kalau dari saya catatannya 4 ini aja. Nanti dikirakan pengaruh kepada niat, mental, spirit, dan visi kita. Kemudian yang akan saya kembangkan ini ada fikir. Yang warna kuning di atas itu literasi. Nanti saya akan bahas tentang literasi. Karena ini bagian dari kecerdasan juga ya. Terus ada Stephen model. Ini satu model psikologi, dasarnya dari ilmu psikologi. Cuma karena saya bukan seorang psikolog, saya nggak akan terlalu mendalami untuk membahas ini di forum yang kita cintai ini. Nanti teman-teman bisa tanya kepada ahlinya tuh, kepada Ustadz Wafda kalau di psikolog di Pondok Pesantren Aqwa Mukila. Nanti silahkan didiskusikan bersama beliau. Nanti saya akan kasih juga lah bukunya, bisa di-download juga di internet. Yang pertama, teman-teman di Rumah Quran Hafizatun Qonitat perlu tahu juga bahwa dulu di tahun 2015 ada satu organisasi dunia, forum dunia namanya World Economic Forum. Forum Ekonomi Sedunia, sederhananya gitu. Mereka bilang, ya udah kita cetuskan 6 literasi dasar. 6 literasi dasar ini diadopsi juga oleh Kemendikbud di Republik kita. Ada 6, literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi budaya keluargaan, dan literasi digital. Akan lebih keren nih ketika para santriah di Rumah Quran Hafizat Qonitat ini ngerti, paham, dan bisa menerapkan 6 literasi dasar ini. Minimal punya basicnya, walaupun belum kuat di semua 6 literasi dasar ini. Yang pertama, literasi baca tulis. Literasi baca tulis adalah kemampuan untuk memahami isi teks tertulis, termasuk untuk memahami infografis yang saya tampilkan di sini. Memahami isi teks tertulis yang tersirat maupun yang tersurat untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi diri. Ini makna literasi baca tulis. Ada tulisnya. Untuk apa? Untuk menuangkan gagasan ke dalam tulisan untuk berpartisipasi di ruang publik yang lebih luas di lingkungan sosial. Saya dulu membina di organisasi Perhimpunan Mahasiswa Cendekia, salah satunya di bidang kepenulisan, mengajak teman-teman mahasiswa untuk bisa menulis di koran. Jadi tulisan-tulisan mereka terbit di koran. Dan mereka senang ketika tulisan-tulisannya terbit di koran. Ada mahasiswa UIN, ada mahasiswa UGM, ada mahasiswa dari UPN, ada mahasiswa dari UMY. Mereka senang untuk menulis dan tulisannya bisa terbit di publik, di koran online maupun di koran offline. Dulu yang sering itu di koran Republika, terus di media-media online juga mereka sering menerbitkannya. Mengapa membaca dan menulis itu penting? Satu, sebagai kunci mempelajari ilmu pengetahuan, meningkatkan kreativitas, empati, mengurangi stres sebagai hiburan, dan lain-lain. Jadi jangan aneh ketika kok ada ya penulis yang bisa menghasilkan puluhan buku, ratusan buku. Ya karena mereka menikmatinya. Mereka udah tahu bahwa menulis itu ya ruang mereka untuk menyalurkan kreativitas, ruang mereka untuk membuang stres, ruang mereka untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi kalau memang mereka penulis ya pasti produktivitas menulisnya akan tinggi. Gimana sih orang-orang bisa aktif untuk literasi baca tulis ini? Prosesnya ada di bawah. Membaca dan menulis. Ada orang yang harus baca tuh dikencengin suaranya. Rukun iman ada. Terus Pancasila ada 5. Terus apalagi Indonesia adalah negara bla 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 bla. Membaca dan menulis dan dikeraskan suaranya. Membaca dan menulis terpandu. Membaca bareng-bareng atau menulis sendiri atau menulis bareng-bareng. Intinya teman-teman cobalah untuk kuasai basic ini, literasi membaca dan menulis gitu. Minimal satu hari itu ada informasi yang kita baca secara benar ya. Artinya benar itu ya benar kontennya, benar medianya, dan benar cara kita memanfaatkan informasi itu. Kemudian menulis ya ini bisa mengembangkan lebih lanjut lah
sedikit-sedikit kalau teman-teman ngisi kuesioner, dilatih tuh. Bagaimana pendapat Anda tentang seminar ini? Ya, cobalah jangan isi asal-asalan. Isi aja sebagus mungkin. Karena kan paling cuma panitia aja yang baca, itu pun kalau dibaca. Tapi untuk diri kita, itu jadi latihan untuk menyusun diksi yang baik kayak gimana, menyusun kalimat yang baik kayak gimana. Bagus nggak kalau pakai kata-kata ini? Jelek nggak kalau pakai kata-kata itu? Nah, itu dilatih aja untuk sedikit-sedikit menulis. Kalau ini usia-usianya tuh, dari 0 sampai 2 tahun, baca buku apa sih gitu. Kalau 0 sampai 2 tahun tuh bahan bukunya aja harus dipertimbangkan. Minimal bahan yang bisa dimakan atau tidak meracuni orang yang memakannya gitu. Anak-anak kan suka gigit-gigit benda di sekitarnya kan. Terus anak 3 sampai 5 tahun buku pop up 3 dimensi karena ini akan menarik dan melatih kemampuan visual para anak-anak. Terus 6 sampai 8 tahun buku yang punya gambar, punya alur. Nah, di atas 9 tahun, di atas belasan tahun itu harus lebih kuat lagi bobot dari apa yang dia baca. Apalagi kalau teman-teman di sini udah levelnya udah lulus aliyah, lulus SMA, bahkan di tingkat mahasiswa, bobot bacaannya harus lebih kuat dan berisi lagi gitu. Jadi jangan sampai baca hal-hal yang kosong lah. Baca tuh hal-hal yang punya esensi. Walaupun makna buku yang berat atau buku yang punya bobot yang bagus itu orang-orang kan suka mengkategorikannya, wah harus baca buku filsafat dong nih, wah harus baca buku psikologi dong nih. Enggak, bukan makna kayak gitu. Tapi bacaan-bacaan yang bisa menguatkan jati diri kita, yang bisa bermanfaat untuk kita terapkan secara ringkas gitu. Walaupun nggak semua hal yang kita baca harus kita terapkan, plek, kata buku harus gini, ya saya juga mau begitu dong, karena buku nyuruh saya gitu. Enggak kayak gitu juga untuk mengamalkan apa yang kita baca. Langkah-langkah yang dilakukan pembaca yang baik, satu, mengamati. Benar nggak ini uh, judulnya bagus apa enggak. Kalau teman-teman baca tulisan-tulisan di WA, info-info suka ada kan surat terbuka atau tulisan panjang ditulis oleh seseorang. Lihat dulu judulnya. Judulnya punya makna untuk memecah belah atau enggak. Walaupun isinya baik misalnya. Katakanlah gini ya, kemarin kan lagi rame tuh antara ada orang mau ngasih uang 2 triliun. Siapa tuh? Sebut saja Mukidi ya. Terus ada organisasi misalnya mau ngasih uh, udah ngasih uang 1 triliun gitu. Artinya kan ada dua hal tuh, ada orang yang udah benar-benar ngasih uang, ada satu organisasi yang terbalik, ada satu orang yang belum jelas ini benar atau ngasih uang atau enggak, terus ada satu organisasi yang jelas-jelas udah ngasih uang. Yang baik yang mana? Yang udah ngasih uang kan. Cuma ketika judul tulisannya bernada memecah belah, itu nggak baik untuk disampaikan. Misalnya satu organisasi sudah memberikan uang 1 triliun. Ada kalimat terusannya, ini bukan uang pasir, misalnya kayak gitu. Walaupun maknanya baik, tapi ketika lihat judulnya udah kayak gitu, rasanya ini tulisan yang akan memecah belah gitu. Bagi kita, serap aja informasinya, diterima aja, dibaca aja, tapi nggak usah disebarkan. Karena nadanya juga nada-nada yang memecah belah. Jadi diamati dulu tuh apa yang minimal dari judulnya dulu lah. Terus menanyakan, yang ketiga memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini juga kalau teman-teman baca novel atau baca kisah-kisah di Al-Quran, kita ngelihat ketika baca kisah-kisah Nabi, kita bisa menerka-nerka nih, gimana ya kalau Nabi Ibrahim dimasukkan di dalam tumpukan kayu yang dibakar, apa kebakar atau enggak gitu. Ketika orang yang udah tahu, Nabi pasti punya mukjizat, kayaknya nggak kebakar nih. Itu kan jadi satu proses kita untuk memprediksi apa yang akan terjadi di dalam kisah tersebut. Kemudian di novel-novel, kalau teman-teman belajar bahasa Indonesia kan ada alur-alur yang menggantung, ada alur-alur yang terus berputar. Ini akan melatih dan memancing kita untuk memprediksi secara nggak langsung, itu juga akan
melatih kita untuk menganalisa, menyimpulkan, menghubungkan, merangkum, dan mengevaluasi. Minimal ini tahap-tahap membaca secara baik, gitulah. Kita mengamati, menanyakan isinya, memprediksi, menyimpulkan, apa ya maksudnya penulis novel ini sampai-sampai mau bikin tulisan ini, itulah. Menghubungkannya, kira-kira relevan gak ya sama kehidupan nyata. Merangkum, mengevaluasi. Minimal kita melakukan 7 langkah ini untuk diri kita sendiri. Kemudian literasi yang kedua, literasi numerasi. Kecakapan kita untuk mengolah angka-angka, untuk menganalisis informasi, untuk menginterpretasikannya, agar kita dapat memahami dunia yang penuh angka dan data, agar kita dapat berpikir rasional, sistematis, kritis dalam menyelesaikan masalah. Ini penting juga untuk didasari dan ada di dalam penguasaan literasi kita. Kalau kita lihat Presiden Baharudin Yusuf Habibie, beliau kan basicnya seorang ilmuwan. Pasti beliau akan secara sistematis menyelesaikan berbagai masalah yang ada di negara kita saat beliau menjabat sebagai presiden. Minimal pikiran beliau tuh nggak akan ngawur ketika menyelesaikan masalah yang terjadi. Pasti beliau akan secara sistematis berpikir. Kenapa? Karena literasi numerasi beliau pasti sangat kuat. Ini bukan artinya orang-orang dari jurusan sosial, nggak apa-apa lah, saya mah sosial, saya nggak mau pelajari literasi ini. Teman-teman sosial pun harus bisa literasi numerasi, literasi angka ini. Apalagi teman-teman yang di bidang eksakta, literasi numerasi ini harus kuat. Karena teman-teman di bidang eksak nanti akan punya kesempatan untuk mengakses komputer-komputer yang super canggih. Karena basic literasi numerasinya pasti harus kuat juga. Apalagi sekarang tuh kita sering dihadirkan data corona, data bantuan sosial. Salah baca info aja kita bisa salah langkah. Kita bisa salah ambil kesikapan, kita bisa salah ambil keputusan, dan nanti ujung-ujungnya jelek kalau kita memang berangkat dari dasar yang salah. Jadi literasi numerasi harus kita perkuat lagi. Minimal di pelajaran-pelajaran matematika sekarang kita jangan terlalu malas lah, karena kita akan jauh tertinggal kalau memang literasi numerasi kita akan melemah. Tuh di sini contoh-contoh ya, kalau ini untuk level-level junior lah. Kalau level-level mahasiswa pasti udah ngerti lah gimana bentuk pecahan, desimal, membaca informasi statistik gitu. Ini harus kita perkuat lagi. Kemudian literasi ketiga, literasi sains. Maknanya kecakapan memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita. Kecakapan untuk mengambil keputusan yang tepat agar hidup kita lebih nyaman. Literasi sains, sekarang banyak penemuan-penemuan baru yang kita rasakan manfaatnya. Mobil-mobil listrik, terus internet, dunia digital, ini kan semakin kuat. Ini buah dari penemuan-penemuan dari tahun ke tahun selama abad 21 ini. Jadi jangan sampai kita literasi sains ini kan yang dikembangkan biasanya alat-alat ya. Jangan sampai kita diperalat oleh literasi, oleh alat-alat yang sudah dikembangkan ini. Makanya kita harus pintar. Kita harus ngerti tentang literasi sains. Literasi sains membuat kita mampu memilih informasi ilmiah yang tepat. Misalnya, ada orang yang mengatakan 1 meter itu bukan 1 sentimeter. Kita punya literasi sains yang kuat, kita punya literasi numerasi yang kuat. Bohong kayak gitu mah, gitu kan. Terus ada lagi hal-hal yang di luar logika kita. Kita bisa secara tepat menyimpulkan, itu informasinya salah. Masa kayak gitu sih, gitu kan. Jadi kita bisa punya landasan yang kuat ketika ada informasi-informasi yang keliru. Memahami gambar, memahami kebenaran sebuah temuan dari informasi ilmiah,
minimal kalau buat mahasiswa memahami buku lah, memahami jurnal-jurnal atau memahami hasil-hasil penelitian. Terus literasi sains juga nanti akan mengajarkan kita betul-betul menjawab prinsip 5W1H ini. Ini akan selalu kita pegang tuh kalau ada informasi yang beredar di sekitar kita. Wah, siapa tuh yang mendirikannya misalnya? Terus kenapa dia melakukan itu? Di mana? Gimana? Ini yang harus kita selalu pegang, selalu tanyakan. Dulu saya aktif juga di dunia jurnalistik, di jurnalistik kampus. Kalau di UIN itu namanya Arena. Arena gede juga dulu di masa-masa jayanya. Kita diajarkan prinsip 5W1H. Terus diajarkan juga prinsip cover both side. Kita kalau ada info itu harus dari dua arah atau harus dari dua sumber informasi minimal. Terus ini yang harus kita pahami juga, reduce, reuse, recycle. Ya ini juga untuk memahami bahwa kelestarian bumi sangat penting untuk kita jaga. Ini salah satu yang diajarkan ya di literasi sains, bahwa kelestarian alam pun harus kita pertimbangkan. Terus kalau di sini kita baca ada katanya tulisan Albert Einstein, jangan pernah berhenti bertanya. Artinya jangan pernah berhenti berpikir juga. Kita tanyakan juga di pikiran kita untuk melatih analisa-analisa yang kita punya. Jadi ketika ada informasi yang beredar, silakan teman-teman tanggapi dulu tuh dengan 5W1H. Minimal direm dulu lah jempolnya untuk nge-share ke sana sini kalau memang informasi itu belum kita pahami betul-betul untuk pribadi kita. Minimal kalau nggak ada manfaatnya, udahlah berhenti di kamu aja infonya gitu. Dulu kan teman-teman pasti nerima juga lah SMS atau WA. Kalau pesan ini berhenti di kamu, maka dalam 24 jam ada keluarga kamu yang meninggal. Jadi tolong sebarkan informasi ini. Coba logis nggak kayak gitu? Nyawa kita masa diukur pakai SMS sih? Nggak mungkin lah. Jadi teman-teman yang punya literasi kayak gini tuh harus punya basic yang kuat, minimal buat nggak ketipu orang. Banyak sekarang di zaman susah kayak gini orang-orang terlena untuk, maaf kalau memang di sini ada orang-orang yang kerja di bidang yang akan saya sebutkan. Ada orang-orang yang tertipu di pinjaman-pinjaman online. Coba teman-teman cari di Twitter deh. Di Twitter sampai ada satgasnya sendiri itu. Saking keterlaluannya orang-orang memanfaatkan atau menipu melalui jalur informasi atau jari pinjaman online itu. Jadi ketika ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, coba teman-teman tanya lagi prinsip 5W1H. Misalnya jawaban 5W1H-nya udah jelas dan bagus, tanya lagi manfaatnya buat diri kita gitu. Minimal itu dulu. Jadi literasi sains harus kita terapkan, kita harus punya. Udah 3 tuh, literasi sains, literasi numerasi, literasi baca dan tulis. Kemudian literasi finansial. Di zaman susah kayak gini, di zaman corona kayak gini, hindari untuk buang-buang uang. Saya satu keluarga ini kena corona nih. Saya sih merasa baik-baik aja. Tapi kan ada kategori OTG, orang tanpa gejala. Jadi katakanlah semua ini keluarga saya kena, terus ada satu asuransi, perusahaan asuransi nawarin, ayo ikutan yuk, ikutan asuransi ini. Syaratnya apa? Syaratnya harus nunjukin surat swab PCR positif. Harganya kan 900.000, 1.200.000, satu surat itu harganya tuh, satu kali tes. Terus nanti klaim asuransinya kita akan dapat 5 juta satu keluarga ini atau dapat 10 juta. Ya habis di ongkos duluan lah. Mending uang 900.000-nya saya pakai buat beli multivitamin, beli makanan, beli buah-buahan. Lebih jelas terasa gitu. Jadi di zaman susah kayak gini, hindari untuk buang-buang uang terlalu banyak. Lanjut ke sini, apakah literasi finansial itu pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan konsep risiko, keterampilan,
dan motivasi dalam konteks finansial. Wah, sekarang di YouTube penuh tuh ada review-review gadget-gadget terbaru, bikin kita pengen. Kaum BPJS ya, BPJS itu apa? Budget pas-pasan jiwa sosialita. Jadi ya ngerasa belum punya uang tapi udah pengen punya laptop harga 50 juta, udah pengen punya handphone harga 20 juta. Kayak gitulah. Jadi literasi finansial juga harus kita pahami. Udah pantas sebelum kita untuk punya barang-barang kayak gitu. Udah pantas belum kita untuk beli ini, beli itu gitu. Literasi finansial membuat kita mampu untuk memilih dan memanfaatkan layanan jasa keuangan yang kita butuhkan. Memahami resikonya, memahami manfaatnya. Literasi finansial akan membantu kita merencanakan keuangan yang lebih baik. Jadi kalau teman-teman punya senior-senior di bidang keuangan, deketin aja tuh. Deketin bukan untuk dimintain uangnya, tapi dimintain pemahaman mereka tentang dunia keuangan, tentang dunia finansial. Minimal mereka bisa jadi konsultan keuangan kita lah secara baik. Jadi kita kalau ada nanya ke mereka, Mbak, Mas, saya punya uang segini enaknya diapain ya? Gitu. Mbak, Mas, saya punya uang segini biar bijak, saya pakai apa ya? Gitu. Mbak, Mas, bantuin saya bikin perencanaan keuangan dong, ajarin gitu. Ini literasi finansial teman-teman harus punya agar dapat membuat keputusan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik di individu kita maupun untuk lingkungan di luar kita, untuk dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Terutama nih literasi finansial harus literasi yang punya bobot ukhrawi yang lebih kuat gitu. Jadi ketika ada tawaran misalnya, ya investasi misalnya, dilihat dulu ini investasinya punya pengaruh ukhrawi yang baik apa enggak ya buat saya. Investasi di Islam itu kan punya instrumen-instrumen keuangan, ada sedekah, ada zakat, ada infak, ada wakaf. Silakan teman-teman pilih tuh dari empat itu yang mana yang mau dipakai. Ah, saya mau wakaf aja nih, gitu kan. Ketika teman-teman lewat di pinggir jalan, misalnya ada masjid, tulisannya ya masjid wakaf, siapa yang mau berkontribusi silakan hubungi. Karena namanya wakaf, ya udah nggak apa-apa kontribusi aja. Wakaf itu kan nanti akan terus ngalir ke kita. Terus zakat, zakat untuk mensucikan harta kita. Ya zakat aja. Literasi finansial yang sifatnya ukhrawi harus kita punya juga, terutama bagi teman-teman muslim. Kenapa sih kita harus kaya? Gitu kan. Minimal kenapa kita harus menghindari kemiskinan? Teman kamar saya tuh di Aqua Mukila, Ustadz Sofwatul Bari, sampai bikin fatwa orang Islam itu nggak boleh miskin, kata dia gitu. Ya ini literasi finansial kita harus kuat. Tuh ada pos pengeluaran, ada investasi, liburan, pengembangan diri, sosialisasi, donasi, pajak, biaya hidup. Teman-teman harus atur presentasenya. Oke lah, katakanlah ya, misalnya saya nggak tahu di sana teman-teman bayar atau enggak. Katakanlah gratis, nggak bayar. Pastilah teman-teman ada mungkin sedikit uang dari keluarga dulu buat jajan. Ya, silakan gunakan uang jajan ini secara hemat. Diatur proporsionalitasnya. Berapa persen buat sedekah, berapa persen buat belajar, berapa persen buat makan, berapa persen buat donasi, dan macam-macam. Buat pengembangan diri, buat biaya hidup. Minimal kita bisa nabung secara konsisten. Yang nanti tabungannya ini kepake untuk apa, kita nggak tahu juga. Bahkan lebih penting juga tuh disediakan, dialokasikan uang darurat. Misalnya di dompet harus ada 200.000 atau di tas harus ada 300.000 setiap kemana-mana misalnya. Takut ada apa-apa di jalan. Transaksi menggunakan receh, transaksi menolak uang pembayaran dalam receh dan macam-macam ini bisa dibaca lah. Ini pengembangannya tuh ada barter, ada ditukar pakai uang emas, ada pakai uang kartal, uang elektronik. Zaman sekarang udah ada Bitcoin, udah ada uang digital macam-macam. Dan teman-teman juga saya ngasih pemahaman sekarang ya, karena
kita sesama muslim silakan pakai, memang kalau kedepannya ada aplikasi-aplikasi keuangan yang diproduksi dari teman-teman sesama Islam. Bukan apa-apa, biar uangnya nggak kemana-mana, gitulah sederhananya. Biar uang-uang yang kita pakai, yang kita salurkan, kembali untuk kebaikan umat Islam juga. Terus literasi yang kelima adalah literasi budaya dan keluargaan. Kita hidup di Indonesia tuh, sampai ada petanya tuh. Kita hidup di Indonesia, bersuku-suku, punya banyak budaya, punya ragam agama. Kita harus rukun, akur, guyup gitu. Literasi budaya, terutama teman-teman pasti banyak yang dari luar Jogja, termasuk saya, ketika datang ke Jogja harus tahu bahwa Jogja kota berbudaya, Jogja kota yang terkenal punya sopan santun. Minimal kita nggak mengotori Jogja. Bahkan di daerah kita sendiri pun jangan sampai kita mengotori daerah kita sendiri. Literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia. Mengapa literasi budaya penting? Untuk menghadapi tantangan abad 21, kuatnya arus budaya global, menghilangkan budaya-budaya lokal. Ya, kita merasakan sendiri lah gimana alur kebudayaan itu kuat dari negara-negara lain. Korea bisa mengirimkan Korean dramanya, bisa mengirimkan Korean popnya, terus dari negara-negara lain bisa mengirimkan musik-musiknya. Negara kita juga bisa pasti mengirimkan budaya-budaya kita. Teman-teman pasti masih suka lihat lah budaya Indonesia dipertunjukkan di negara lain, atau budaya Indonesia meraih juara 1. Yaitu salah satu literasi budaya yang harus diperkuat juga. Minimal jangan sampai kita kalah pengetahuan tentang budaya dibanding budaya orang lain. Budaya kita sendiri, misalnya kita nggak tahu nama-nama pahlawan kita, kita nggak tahu agama-agama apa aja yang ada di negara Indonesia, kita nggak tahu monumen-monumen apa yang terjadi di Indonesia. Ini penting untuk kita ketahui, selain untuk meningkatkan kecintaan diri kita terhadap lingkungan sosial kita, ini juga bisa membentengi dari berkurangnya identitas yang kita miliki. Jangan salah, ada orang-orang yang sangat terpengaruh oleh musik, sampai-sampai musik ini menjerumuskannya ke dalam hal-hal yang gak baik. Ada juga orang-orang yang terpengaruh oleh drama. Saking banyaknya drama di kehidupan nyata, dia nonton juga drama di laptopnya, ya nanti akan nambah kesetresan dia. Jadi ini harus diperkuat juga literasi-literasi budayanya. Silakan ambil yang baik-baiknya aja. Nggak salah kok nonton drama Korea, nggak salah kok dengerin musik-musiknya Korea. Selagi itu ada manfaatnya, ya kenapa enggak? Selagi itu ada info-info yang bagus, ada literasi lain yang bisa disampaikan dari media-media tersebut, ya kenapa enggak itu kita terima. Tapi kita juga harus punya identitas kebudayaan yang kuat di dalam diri kita. Saya orang Sunda, ya saya mempertahankan kesundaan saya ketika saya ada di Jogja. Bukan saya nggak mau untuk menjadi orang Jogja atau bukan menjadi orang Jawa, tapi ya karena memang saya punya identitas budaya Sunda, ya saya tetap pegang itu. Jangan sampai saya pulang-pulang ke Bogor nggak bisa ngomong bahasa Sunda lagi gitu. Jadi itu yang harus kita perkuat juga. Apa aja kegiatan literasi budaya di sekolah, ikut lomba-lomba nari kali ya, terus ikut lomba-lomba seni di masyarakat. Nah, kalau Jogja, teman-teman nggak kebingungan lah untuk literasi budaya dan kewargaan. Ilmu-ilmu literasi budaya dan kewargaan ini nanti dibawa, entah itu dibawa pulang, entah itu dibawa ke daerah lain ketika teman-teman nanti merantau lebih jauh lagi, untuk sama-sama mengajarkan hal-hal baik yang kita miliki sama-sama. Indonesia kan punya banyak kebaikan. Ya, ayo kita pegang itu, kita ajarkan itu ke teman-teman kita di wilayah-wilayah lain. Selanjutnya, literasi digital. Ini sangat erat banget nih, teman-teman pakai Google Meet.
apa sih Google Meet itu misalnya. Terus nanti data-data kita ada di mana. Terus teman-teman pakai Zoom. Zoom itu apaan? Ini harus kita perkuat juga literasi digitalnya. Kecakapan menggunakan media digital dengan etika, tanggung jawab dari informasi dan komunikasi yang diperoleh. Literasi digital membuat kita mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, berkomunikasi dengan lebih baik, berkolaborasi dengan lebih orang yang lebih banyak lagi. Kita harus ngerti bagaimana memanfaatkan digitalisasi ini. Kalau ini ada perkembangannya tuh, ada ngirim surat pakai daun lontar misalnya, pakai merpati, sampai ada nama jasa ekspedisi namanya merpati misalnya. Terus ada koran, telegram yang jadul ya. Sekarang telegram kan jadi semacam chat komunikasi juga. Telepon, radio, televisi, komputer, sekarang ke laptop ke gawai. Mungkin di masa depan ada ada benda lain lagi yang punya fungsi yang lebih powerful dibanding HP sama laptop gitu. Komunikasi jadi lebih mudah dan macam-macam. Manfaat literasi digital. Digitalnya sendiri tentu akan menghemat waktu kita, lebih efisien, lebih hemat biaya. Saya nggak harus datang ke Jogja untuk ngisi forum ini misalnya. Dan teman-teman pun nggak harus datang ke Bogor untuk menyimak apa yang akan saya sampaikan. Ramah lingkungan, memperkaya keterampilan, belajar jadi lebih cepat dan efisien, memperoleh informasi terkini dan cepat. Cuma teman-teman juga harus bijak juga dalam dunia digitalisasi ini. Dulu saya di Jogja itu sama Buya Syafi'i Ma'arif tuh, saya menghadiri uh, presentasinya beliau, diundang dalam satu forum namanya literasi digital dari Muhammadiyah waktu itu. Sampai Muhammadiyah bikin bukunya sendiri untuk literasi digital ini. Dan teman-teman juga pasti agak-agak miris lah. Minimal ya harus agak miris ketika ngelihat anak-anak kecil sekarang kok mainnya handphone terus gitu. Zaman-zaman saya ya main itu ya betul-betul main yang betul-betul mengaktifkan seluruh sensor yang ada di dalam diri saya. Main bola ya harus gerak, sensor kinestetiknya, sensor motoriknya gerak semua. Terus keseniannya, main musik, main gitar, yaitu nanti akan melatih sensitivitas rasa kita, akan melatih imajinasi kita, merangkai nada, merangkai suara, dan itu asik. Cuma kalau sekarang kita lihat anak-anak zaman now, kids zaman now itu kan cuma mainnya main handphone, nunduk, main gamenya main game online. Di sisi lain katanya ada yang bisa sampai menghasilkan uang dari game-game itu. Ya boleh, benar kalau memang kayak gitu, pasti ada juga. Dan sudah terbukti kan. Cuma banyak hal-hal lain yang gugur karena itu juga. Entah kepekaan sosialnya berkurang, entah interaksi sosialnya berkurang, daya kreativitas lainnya menurun, kayak gitu. Pasti itu terjadi juga. Terus di keluarga juga pastilah teman-teman sedikit banyak merasakan orang-orang yang sama-sama ngumpul di rumah, tapi pikirannya ada di handphonenya masing-masing gitu. Terus di masyarakat agak jarang kayaknya ketika ngumpul-ngumpul bareng-bareng nongkrong. Tuh di zaman saya dulu ya masih asik-asik aja buat kayak gitu. Ngumpulnya ya betul-betul ngumpul senang-senang, membangun keakraban, tukar-tukar informasi terkini, dan itu sangat asik untuk kita lakukan. Ini literasi digital minimal ya tentang hal-hal ini, tentang virus, tentang keamanan diri, tentang perundungan, bullying tuh suka ada cyber bully ya. Ada artis dibully, terus datangin rumah pembulinya gitu kan. Ya menurut teman-teman itu perlu atau enggak gitu. Ini dampak dari dunia digital, sampai-sampai ada orang kayak gitu, sampai-sampai keamanan kita di atas, sampai-sampai virus-virus masuk ke handphone kita, ke laptop kita, berita bohong, hoax, dan macam-macam. Silahkan klik ini untuk mendapatkan pulsa 100 GB misalnya. Itu benar atau enggak? Silahkan dicek lagi. Ini poin yang sangat penting buat saya sampaikan juga di sini tentang, ini saya tunjuk ya,
tentang data, big data, machine learning, data mining, statistik. Jadi sekarang teman-teman jangan macam-macam deh sama data. Dikit-dikit dimintain data KTP, NIK, terus apa lagi tuh. Kalau memang belum jelas penggunaannya untuk apa, gak usah teman-teman kasih. Data kita ini bisa dimainin, data kita ini bisa jadi uang, bukan cuma dijual. Nih data si Anu, gak cuma begitu, tapi ya banyak hal yang bisa diulik dari data primer yang kita punya gitu. Entah nanti untuk bisnisnya, untuk kejahatan-kejahatan lain. Jadi silakan teman-teman betul-betul bijak ketika menggunakan data ini, data yang kita miliki, terutama data diri dan data keluarga kita lah. Itu betul-betul harus dijaga privasinya. Nah, sampai kita ke model Stephen. Stephen ini sebetulnya ada pelatihannya tersendiri ya, cuma saya belum ikutan, terus cuma baca-baca aja. Jadi Stephen ini model kecerdasan. Kalau S-nya itu sensorik, nanti ada penjelasannya. S ini nanti lebih ke orang-orang yang punya memori yang kuat, rajin, dan macam-macam. T-nya itu orang-orang yang punya kemampuan analitis. Terus I-nya intuitif, imajinasinya kuat, kreatif. F-nya itu feeling, bisa membangun hubungan, emosi yang baik. In-nya insting, ketukar tuh intuitif sama insting ini. Ini naluri yang serba bisa. Nanti ada penjelasannya. Ini bisa teman-teman nanti baca, nanti saya kasih. Stephen itu tadi tuh, S-nya sensing, T-nya thinking, I-nya intuiting, F-nya feeling, In-nya itu insting. Kalau ini menjalankan, mengurut, meniru, ini kata kunci aja. Kalau disuruh menyebutkan kata kerja, orang-orang itu ngapain sih gitu. Jadi ada satu orang yang punya beberapa model kecerdasan ini. Ada orang-orang yang dominan di feelingnya, ada orang-orang yang dominan di thinkingnya, ada orang-orang yang punya keseimbangan di 5 ini gitu. Ini saya sampaikan untuk teman-teman kenali aja, minimal untuk dikenali dulu. Saya kok kecenderungannya gini ya. Mungkin saya masuk ke kategori orang-orang thinking, orang-orang yang suka mikir, orang-orang yang suka mengelola, orang-orang yang suka bikin struktur misalnya. Enggak kok, saya kayaknya lebih cocok ke sini nih. Misalnya ke memori, sensing. Saya bisa tuh merekam dengan baik, merinci momen-momen kejadian, meniru, mengurut, menjalankan. Cobalah para hafiz biasanya punya sensing yang kuat juga di sini tuh. Ini teman-teman nanti bisa baca untuk dikenali aja. Kalau ini berdasarkan kecenderungannya. Biasanya para sensing, thinking, intuiting, feeling, insting punya peran apa aja sih? Nih teman-teman bisa identifikasi di sini, bisa dikenali. Oh, orang sensing bagus kalau jadi player. Oh, orang thinking bagus kalau jadi controller. Oh, orang-orang intuiting bagus kalau jadi inisiator. Orang-orang feeling bagus kalau jadi supporter. Orang-orang insting bagus untuk jadi partner, misalnya gitu. Orang-orang feeling karena dia punya rasa mengayomi yang kuat, pasti bagus ketika jadi supporter. Dia akan loyal. Terus orang-orang thinking karena dia punya daya pikir yang baik, dia bisa jadi controller ketika ada satu aktivitas yang menyalahi hal-hal baik, ketika ada satu aktivitas yang menyalahi hukum misalnya. Ini orang-orang thinking bisa jadi orang-orang controller. Terus kalau orang-orang player ya silakan, orang-orang sensing ada di sini. Nih, disebutkan juga orang-orang sensing itu punya kinestetik yang baik. Misalnya ada orang yang harus menghafal itu ya sambil gerak-gerakin badan. Misalnya ada orang yang menghafal bisa sambil nggak mau diam misalnya. Ini orang-orang kinestetik biasanya. Orang-orang thinking lebih logis.
Orang-orang intuiting punya spasial yang bagus. Orang-orang feeling punya auditori, artinya bisa menilai, mengayomi. Terus orang-orang insting bisa punya kemampuan natural yang baik. Ini nanti bisa teman-teman baca aja. Tuh, ini kalau sampai kita lihat di sini kayak misterinya orang-orang sensing akan lebih apa ya? Mungkin yang dikumpulkan itu obsesinya mungkin akan lebih ke harta, punya chemistry yang kuat sama harta. Orang-orang thinking sama tahta karena mikir terus kali ya, jadi pengen dipandang sebagai tokoh misalnya. Terus kalau orang-orang intuiting, dia punya kecerdasan untuk mengolah-ngolah kata, membangun chemistry dengan kata-kata misalnya. Orang-orang feeling ya karena feeling nggak jauh-jauh dari cinta misalnya. Terus orang-orang yang insting, ya udahlah saya lebih pengen bahagia aja katanya gitu. Ini nanti teman-teman bisa baca lagi. Tuh kalau orang-orang sensing bisa menjabarkan, orang-orang thinking menganalisa, orang-orang intuitif bisa mensintesa, menyimpulkan misalnya. Orang-orang feeling bisa menghidupkan suasana. Berarti misalnya kalau teman-teman di sekitarnya ada orang-orang, wah nggak ada lo nggak rame misalnya, ya berarti orang yang nggak ada itu punya feeling yang kuat. Dia bisa menghidupkan suasana, bisa mencairkan suasana, itulah. Orang-orang insting bisa menggabungkan. Teman-teman sensing bisa mengadministrasi, teman-teman thinking bisa merencanakan, teman-teman intuiting bisa memperbarui, mempengaruhi, mendamaikan, orang-orang feelingnya bisa mempengaruhi, orang-orang insting bisa mendamaikan. Minimal saya sampaikan ini ke teman-teman di rumah Quran Hafizatun Qonitat, minimal untuk dikenali dulu, kemudian syukur-syukur bisa mengidentifikasi, terus bisa membangun satu kekompakan berdasarkan perbedaan ini gitu loh. Oh di sana ada orang-orang thinking tuh, ya udah kasih tuh kerjaan-kerjaan yang sifat mikirnya banyak, yang sifat bobot mikirnya banyak, kasih ke dia. Orang-orang yang feeling, ya udah kamu di posisi ini aja ya sebagai pembina misalnya. Oh ya udah kamu di posisi sebagai mentor, kamu di posisi sebagai ini sebagai itu gitu lah. Saya sampaikan ini supaya teman-teman bisa saling berbagi peran terhadap identifikasi dirinya masing-masing. Karena kalau harus ikut pelatihan ini mungkin berbayar juga. Tapi lebih baik dianalisa aja lah, ditebak-tebak. Saya lebih cenderung kemana. Dan ini nanti akan mempengaruhi hidup di rumah Quran Hafizatun Qonitat ini. Akan mempengaruhi suasana hidup di sana. Akan lebih guyup atau enggak, akan lebih asik atau enggak. Tergantung kalau titik-titik ini bisa dikolaborasikan lagi. Kalau di sini ada tulisannya tuh, sensing. Jadi trader CEO, thinking ada industrialis, terus ada intuiting, feeling, dan macam-macam. Orang sensing biasanya akan berpijak pada hal yang nyata dan aktual. Dia cenderung yang ya udahlah yang betul-betul jelas ada dia baca di depannya apa, ya itu aja yang dia pegang misalnya. Tapi kalau orang thinking lebih menggunakan pikirannya, menganalisa lebih lanjut lagi. Ada nggak datanya? Saya butuh datanya. Ya karena orang thinking pengen ada data dan bisa menunjukkan data nih datanya gitu loh. Lebih kritis misalnya. Terus kalau orang intuiting mengolah informasi berdasarkan intuisinya, lebih imajinatif, menggunakan bahasa, memberi ruang, memiliki visi ke depan, tampak intelek atau berkelas. Feeling, orang feeling lebih menggunakan perasaan, ingin menyenangkan orang lain. Perasaan mereka mudah sakit dan redam. Nih hati-hati nih. Kalau ada orang feeling jangan disakitin, bahaya. Kalau orang thinking mungkin disakitin, cuek. Karena rasa sakitnya bukan di perasaan dia, tapi di pikiran dia. Cuma kalau orang thinking misalnya udah dikata-katain, wah kamu bodoh, wah hasil penelitianmu ngawur amat gitu. Mungkin orang thinking akan lebih sakit hati di sana dibanding ketika dia dibilang, muka lu jelek gitu. Orang feeling ya mungkin perasaan mereka karena lebih kuat, sering digunakan, yang mereka akan merasa sakit ketika itu tidak dihargai. Orang-orang insting
bereaksi secara spontan. Ujuk-ujuk ngajak jalan-jalan misalnya. Ayo jalan yuk, dan terlaksana ya, berarti dia punya kemampuan instingnya yang bagus gitu. Mudah beradaptasi, sangat to the point. Ada orang-orang yang langsung ngomongnya langsung ke intinya, mengandalkan pertimbangan yang holistik, pola bicara yang pendek, iya dan tidak. Kalau balas WA cuma, ya udah makan belum? Ya, udah sahur belum? Ya, mau makan nggak? Nggak, gitu misalnya. Kalau ini sekolah dan karirnya gimana sih orang sensing? Orang sensing ke kedokteran karena hafalannya kuat misalnya. Karena banyak rumus-rumus yang bisa dia himpun di kepalanya. Ke pertanian. Ini bukan hal yang pasti ya, tapi mereka, si lembaga Steven ini sudah menganalisanya, mungkin sudah menelitinya. Terus nanti karirnya sebagai apa? Karirnya sebagai dokter. Gitu. Orang thinking di jurusan teknik, di matematika, nanti karirnya apa ya? Gak jauh-jauh dari insinyur, peneliti, gitu loh. Terus kalau orang-orang intuiting, lebih banyak inisiator ya, mungkin cocoknya di sekolah-sekolah kewirausahaan, desain, seni, terus jadi pengusaha karirnya, jadi event organizer, jadi filosof, jadi investor, dan macam-macam. Orang feeling, punya kemampuan komunikasi yang bagus, public speakingnya bagus, nanti karirnya jadi politisi. Jadi nggak salah ya ketika misalnya di sini disebut politisi. Ya banyak mungkin orang-orang yang bisa, orang-orang feeling ini bisa mempengaruhi. Jadi ketika jadi politisi, ya itu jadi satu hal yang plus buat mereka. Jadi ideolog, jadi negarawan, jadi humas, jadi diplomat. Ya karena bisa mempengaruhi itu, punya feeling yang bagus, punya karisma yang bagus, mungkin jadi masuk di sini. Insting sekolahnya ke jurusan agama, ke jurusan jasa kemanusiaan, musik, kuliner, perhotelan, macam-macam. Karirnya jadi pelayan masyarakat, mediator, spiritualis, artis, pemusik, LSM, kolumnis, dan macam-macam. Daftar tokoh sesuai Steven. Ya ini hasil penelitian si lembaganya aja ya. Mungkin ada yang teman-teman kenal di sini. Terus ada orang-orang thinking. Itu ada Steve Jobs ya. Dia kan pemikir di bidang teknologi. Ada Buya Hamka, ada Abdurrahman Wahid. Tuh, di sini. Tanri Abeng, mantan menteri BUMN. Ada orang intuiting, Mulan Jamila, Michael Jackson, Taufik Ismail, Kakak Sleng, Sri Mulyani, Roma Irama, macam-macam. F-nya orang-orang feeling, ada siapa aja nih? Orang-orang feeling, tuh ada para presiden kan? Karena mereka bisa mempengaruhi, ada Jakub Utama, Diego Maradona, ini presiden Iran juga, ada Gesang, Adolf Hitler, Mark, Mel Guslow, macam-macam. Orang-orang insting, Sherina, Wes Rendra, ini yang punya kreativitas yang kuat ya. Yusuf Kala ada di sini juga ternyata, dan macam-macam. Cuma yang harus dipahami ya, model Steve ini enggak 100% pasti hasilnya mutlak dan akan jadi ke sana, misalnya kayak gitu. Ya itu kita udah bahas tentang zikir dan fikir, sekarang kita masuk ke amal. Amal ini nanti punya pengaruh yang mau saya ikut jelaskan di sini adalah ketika teman-teman sudah punya landasan literasi-literasi yang kuat, terus punya bisa mengidentifikasi kepribadian atau kecerdasan teman-teman di mana, sebaiknya nanti digunakan untuk menjalankan ini mindfulness activity. Misalnya mindfulness activity itu aktivitas yang punya landasan yang baik, punya alasan kenapa teman-teman melakukan itu, aktivitas-aktivitas yang bermakna, sederhananya kayak gitu. Ketika aktivitas itu sudah teman-teman maknai dengan baik, artinya aktivitas itu sudah punya alasan kenapa teman-teman melakukannya. Artinya aktivitas itu sudah mengandung visi kenapa teman-teman melaksanakan itu. Jadi aktivitas yang betul-betul punya makna untuk terus teman-teman lakukan dan teman-teman kembangkan lebih lanjut lagi.
dasarnya tentu dari literasi yang kuat, dari kecerdasan yang kuat juga. Kalau dulu saya menjelaskan tentang kecerdasan itu ya, kecerdasan yang umum tuh yang ada kecerdasan IQ, kecerdasan pikiran, kecerdasan emosional, kemampuan diri kita untuk bijaksana, untuk menjalin relasi secara baik, interaksi yang baik sesama manusia, itu loh kecerdasan emosi. Terus ada kecerdasan spiritual, gimana diri kita ini mampu membangun komunikasi yang baik kepada sang pencipta. Literasi spiritual punya landasan ke sana. Terus ada apalagi ya, mungkin ESQ itu kali yang jelas itu IQ, spiritual sama emosional, kecerdasan itu. Tapi saya nggak jelaskan di forum ini. Saya jelaskan hal-hal yang lain kayak tadi literasi sama kecerdasan di pikiran model Stephen tadi itu. Jadi silahkan beraktivitas, beramal dengan landasan yang baik. Tentunya dengan zikir yang baik, sudah punya pikirkan yang baik. Jadi amal atau aktivitas-aktivitas yang kita lakukan adalah hasil dari zikir kita yang baik, adalah hasil dari pikiran kita yang baik. Jadi aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sudah dipikirkan baik-baik, sudah dipasrahkan untuk Allah lah, untuk zikrullah tadi itu. Itu amalnya, mindfulness activity itu. Kemudian tentang rekayasa. Ini saya maksudkan gini, tadinya mau nulis engineering, cuma nanti takutnya dipahami terlalu teknis, jadi saya tulis aja rekayasa. Maksud saya gini, ketika teman-teman sudah punya basic keilmuan yang bagus, nanti dengan ilmu yang teman-teman miliki, sudah punya kemampuan mau diapain itu ilmunya. Rekayasa artinya ketika orang-orang punya kemampuan keuangan, kemampuan finansial yang baik, dia akan menjadi seorang financial engineering gitu. Jadi orang-orang yang merekayasa keuangan di negara ini misalnya. Orang-orang yang bisa melakukan rekayasa. Rekayasa di sini maknanya bisa baik, bisa buruk ya. Jadi rekayasanya untuk kebaikan. Bisa ngotang-ngatik. Oh enggak, caranya gini aja. Biar keuangan kita gini, biar keuangan kita bagus, caranya gini. Nah itu orang-orang yang punya kemampuan rekayasa keuangan yang baik atau singkatnya financial engineering yang baik. Terus ada orang-orang yang lagi kesulitan di bidang hukum misalnya. Jalan keluar hukumnya gini aja. Nah, berarti mereka punya kemampuan law engineering yang baik. Jadi ada orang-orang yang pintar mainin pasal, orang-orang yang pintar cari jalan keluar di satu bidang permasalahan hukum, kayak gitu. Terus nanti ada orang-orang yang aktif di bidang sosial, terus kemampuan sosialnya baik, keilmuan sosialnya baik. Ya mungkin mereka akan jadi satu social engineering yang baik gitu. Jadi mereka bisa merekayasa sosial. Coba kalau teman-teman mahasiswa melek, kenapa demo-demo itu bisa terjadi, demo-demo mahasiswa? Ya itu dibaliknya ada orang-orang yang punya kemampuan rekayasa sosial. Jadi social engineering-nya kuat gitu. Ayo kita galang aksi yuk kita galang demo, ayo kita kayak gini, ayo kita dukung itu, ayo kita hindari itu. Itu orang-orang yang punya kemampuan rekayasa yang baik, yang kuat gitu. Jadi intinya dengan keilmuan-keilmuan yang kita miliki, silakan rekayasa ini atau inovasi ini dilakukan oleh teman-teman dengan ilmu yang sudah dimiliki, entah itu ilmu kedokterannya, entah itu ilmu hukumnya, entah itu ilmu tekniknya, entah itu ilmu keseniannya. Silakan lakukan untuk aktivitas-aktivitas yang baik. Jadi semua amal kita berangkat dari zikir yang baik dan dari pikiran yang baik juga. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Saya nggak tahu juga ini udah jam berapa. Saya stop sharing aja ya. Udah kayaknya nih. Gimana kira-kira bisa dipahami atau ada yang mau lanjut ke sesi selanjutnya ya? Silakan saya kembalikan lagi ke moderator di sana. Terima kasih Mas atas materinya. Ya. Acara yang selanjutnya
yaitu sesi jawab. Kepada teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan. Ayo yang mau bertanya. Izin bertanya Mas mengenai literasi tadi. Tadi itu dijelaskan kalau misalkan literasi itu minimal setiap orang tuh harus memahami apa yang mereka baca. Nah terkadang itu kita tuh ketika membaca itu hanya sekedar membaca dan mungkin pada waktu itu ingat terus habis itu di kemudian hari itu nggak ingat gitu Mas. Terus gimana sih menumbuhkan minat baca pada setiap orang? Karena ada beberapa orang yang berargumen seperti ini. Aku tuh bukan orang yang tipe suka membaca, tapi aku adalah tipe orang yang suka menonton gitu. Nah itu kan menurut saya itu apa ya kurang tepat gitu alasannya. Nah mungkin dari Mas Novel bisa memaparkan gimana dari sudut pandangnya. Terima kasih Mas. Ya, makasih banyak. Saya langsung jawab dulu ya, mumpung ingat. Makanya saya lebih suka memaknai kalimat ikro itu dengan himpun lah gitu. Ada orang-orang yang menghimpun informasi lewat bacaan, ada orang-orang yang menghimpun informasi lewat kayak tadi tuh, bisa lewat nonton, bisa lewat visualnya, bisa lewat audionya. Itu cara mereka menghimpun pengetahuan. Ketika ikro itu dimaknai baca, ya mungkin implikasinya akan terlalu sempit kalau memang sekedar baca teks buku, baca aksara, baca tulisan doang. Tapi ketika ikro ini dimaknai menghimpun, artinya kita menghimpun banyak informasi, entah itu medianya apapun lah. Kita dengar info hari ini, baca WA kayak gini. Intinya saya lebih sepakat ketika kalimat ikro itu maknanya sebagai himpun lah, itulah. Di macam-macam tuh, ada orang yang punya kecerdasan untuk menangkap bacaan-bacaan tekstual. Ya silakan himpun pengetahuan lewat bacaan-bacaan tekstual. Lain lagi ada orang yang punya kecerdasan lebih enak, lebih pede untuk menghimpun pengetahuan itu lewat visualnya, lewat audionya. Itu silakan. Jadi jawabannya adalah coba sama-sama kita maknai juga ayat ikro itu dengan himpun lah. Jadi bukan sekedar baca lah. Kalau baca mungkin terlalu sempit untuk hal-hal yang tekstual aja. Tapi kalau himpun lah, nanti maknanya akan meluas. Kita bisa menghimpun berbagai informasi, entah itu pengetahuan, entah itu sanggahan dan macam-macam melalui media-media yang banyak. Jadi kita juga nggak bijak untuk menyalahkan, lu sih nggak banyak baca buku. Gitu. Siapa tahu tontonan visual mereka lebih informatif, lebih kaya dibanding buku yang kita baca. Gitu. Siapa tahu tontonan visual mereka lebih memberikan efisiensi yang tinggi dibanding baca buku. Dengan nonton, dia bisa memperoleh 10 informasi, dengan baca satu buku atau satu tulisan, informasinya lebih dikit gitu. Jadi untuk menumbuhkan minat baca, ya mungkin terlalu inilah. Tapi kita coba untuk menumbuhkan minat untuk memperoleh atau menggali ilmu pengetahuan untuk terus belajar gitulah. Kurang lebih kayak gitu jawaban saya. Oke Mas, terima kasih atas jawabannya. Jadi pada intinya itu bukan tentang menumbuhkan minat baca, tapi menumbuhkan bagaimana untuk menggali informasi ya Mas ya. Ya, lebih ke arah sana lah. Pengen banyak tahu, pengen banyak paham. Nah, kalau keinginan itu udah kuat, mediumnya apa aja boleh lah. Lebih nyaman dibaca buku, silakan. Lebih nyaman di
visual ya silahkan. Cuma kan kebanyakan informasi-informasi ini saat ini tersajinya di buku. Terus saat ini alat-alat yang lebih praktis dari zaman dulu yang mungkin lebih leluasa dituangkan di dalam buku. Selain lebih lebih terjaga, kalau video kan entah itu bisa hilang, entah itu bisa diblokir dan macam-macam. Intinya menumbuhkan makna, semangat, terus kembali terus belajar, menghimpun apapun yang kita butuhkan. Ada pertanyaan lagi, Mas? Mas Nova izin bertanya. Silakan. Ya, terkait literasi finansial. Nah, gimana nih untuk kita para generasi milenial ini untuk menerapkan literasi finansial? Apakah kita harus mengikuti seperti kelas saham atau bagaimana menurut sudut pandang Mas Nova? Oke. Pada dasarnya kita lakukan itu berdasarkan ini prinsip low hanging fruit. Low hanging fruit itu buah di pohon tuh yang menggantung yang terdekat dengan kita itu apa gitu. Artinya mulai dari yang paling mudah dulu. Ada media-medianya webinar ya silahkan kalau memang itu media yang paling praktis untuk kita meningkatkan literasi finansial. Ada mediumnya lewat video di YouTube karena di sana ada wifi misalnya. Silakan itu yang kita gunakan. Lebih mudah dan lebih murah misalnya. Ditambah lebih mudah, lebih murah, dan lebih minim resiko. Nah itu kan lebih bagus. Jadi jangan sampai ikutan langsung ke aktivitasnya, misalnya ke aktivitas beli saham dan macam-macam, tapi kita nggak tahu ilmunya gitu. Jadi silakan mudah, kata kuncinya itu dari low hanging fruit, dari buah yang menggantung yang paling dekat dengan kita. Artinya dari hal-hal yang mudah dulu aja. Aksesnya lebih gampangnya kemana? Ikutan webinar, ikutan WAG, ikutan Telegram group, ikutan di Facebook, ikutan kelas di YouTube, atau ikutan video-video yang lain. Ya saran saya sih mulai dari yang gampang dulu aja. Kalau di sana ada senior di bidang keuangan, ya silakan tanya seniornya. Kalau di sana ada tempat-tempat kursus atau komunitas keuangan, ya silakan daftarkan diri di sana gitu. Jangan sampai kita hilang esensinya ya, ingin untuk meningkatkan literasi finansial, tapi kita malah buang uang di sana, buang-buang uang di sana, itu kan udah salah. Jadi kembali lagi, niatnya untuk meningkatkan literasi finansial, entah itu lewat baca video, baca-baca tulisan, dengerin video, nonton-nonton diskusi, nah itu harus kita tingkatkan lagi. Atau melatihnya langsung di sana tuh, mendatangkan mentor-mentor orang-orang yang ngerti. Bahkan 6 literasi tadi ya, saran saya bisa jadi rujukan ketika teman-teman di rumah Quran ini melakukan aktivitas-aktivitasnya. Ayo kita seimbang yuk di 6 literasi ini. Mungkin ditambah 7 tuh literasi Qurani misalnya ya. Ya bulan ini literasi Qurani, nanti mengundang narasumbernya ya tentu ahlul Quran. Terus literasi finansial, bulan depan literasi finansial nih temanya. Ya udah kita undang tuh ahli keuangan. Terus nanti literasi digital, kita undang lagi orang-orang yang ngerti di bidang digital gitu. Dan macam-macam. Itu aja sih jawaban saya. Baik, Mas, terima kasih atas pemaparan. Terima kasih Mas Nova atas jawaban yang terakhir. Sama-sama. Acara yang terakhir yaitu penutup. Banyak penutup kajian pada pagi hari ini dalam membaca Al-Quran dan Sunda. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nova. Sama-sama. Sehat-sehat di sana ya. Saya izin keluar ya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.